Selamat siang Bapak dan Ibu yang masih tinggal bersama dengan kami. Silahkan jika ada pertanyaan dari Ibu Ani mungkin ya. Ibu Ani sudah menyampaikan ada pertanyaan tambahan. Silahkan Ibu Ani jika ada pertanyaan kami persilahkan dengan senang hati. Oh oke, sebentar saya angkat. Minta tolong host untuk bisa unmute. Sebentar ya, saya coba juga. Sudah bisa unmute, Pak. Ya, Silakan. terima kasih. Selamat siang, sore mungkin ya kalau di Jakarta ya. Iya Ibu, betul. Iya. Perkenalkan saya Ani. Saya saat ini karyawan kontrak di Aman juga. Baik, baik. Ya, jadi mungkin cerita sedikit, suami saya itu dari 2018 Juni itu sudah pindah kerja di Qatar, ya. Baik. Nah, tapi dari 2018 sampai 2019 kebetulan kita NPWP-nya sama dan saya waktu itu masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Nah, pada saat suami saya biasanya kan yang selalu laporan itu suami ya. Jadi pada saat suami saya pindah ke sini saya pun lupa tuh nggak lapor SPT-nya gitu. Nah, 2019 itu saya resign dan kemudian saya pindah ikut suami gitu ya sampai saat ini. Nah, 5 bulan terakhir saya kemudian ada kontrak kerja sama Aman. Nah, itu gimana ya pelaporan pajaknya saya? Suami sendiri belum kayak sepertinya sih belum menonaktifkan NPWP-nya tuh. Baik. Ibu Ani, saya mohon maaf, kami ingin memastikan Ibu bekerja di Aman ini maksudnya perusahaan Indonesia Aman Indonesia Aman Sejahtera maksudnya Indonesia Ibu? Sejahtera, ya PT Aman Indonesia Sejahtera AIS, Oke, ya. AIS ya. Oke, baik ya. Oke, jadi pertanyaan Ibu, bagaimana nih Ibu melaporkannya karena sebenarnya Ibu sudah gabung NPWP-nya ya Bu ya? NPWP-nya saya dari dulu memang ikut NPWP suami, nggak pernah punya Dari NPWP dulu. terpisah. Oh, Ya, dari dulu. Nah, terus semenjak suami pindah, saya pun nggak lapor. Dan setelah itu kan saya resign ya. Setelah resign, saya memang nggak kerja lagi. Nah, baru bulan Agustus kemarin, nah saya ada kontrak kerja sama Aman, which is berarti baru 5 bulan ya, kalau kita menghitung sampai end of Desember ya. Nah, betul, itu betul. gimana ya? Baik, ya. Teman-teman dari GASI ya, jadi pertanyaannya Ibu Ani, bagaimana nih melaporkannya untuk tahun 2020 ya Bu ya, bagaimana melaporkan SPT orang pribadinya, sementara suami memang sudah tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia lagi, tapi Ya, NPWP-nya masih menggunakan NPWP suaminya Ibu Ani ya. ya Seperti itu gitu. ya. Baik, silakan teman-teman dari GASI, narasumber, ada yang bisa membantu? Saya izin bantu jawab ya Pak. Silakan. Ibu Ani, mohon maaf sebelumnya, izin memperjelas pertanyaan Ibu Ani terlebih dahulu. Jadi untuk Boleh. yang 5 bulan itu kalau boleh tahu di bulan apa Ibu, dan di tahun 2020 atau 2019 ya? 2020. Jadi dari kontrak kerjanya itu per 1 Agustus, berarti kan September, Oktober, November, Desember, dan kebetulan kontrak kerjanya sampai Januari ini berakhir gitu. Iya, baik Bu. Jadi saya coba menjawab Bu. Artinya begini Ibu. Jadi untuk kewajiban perpajakan di Indonesia saat ini itu kan untuk satu keluarga itu cukup dibuatkan satu NPWP gitu ya Bu. Nah, namun melihat kondisinya untuk Ibu Ani ini sendiri, artinya ketika memang menggunakan NPWP suami, itu konsekuensinya adalah penghasilan suami yang dari Qatar berarti ya, itu juga tetap harus ikut dilaporkan Ibu. Jadi nanti untuk penghasilan suaminya itu dilaporkan sebagai penghasilan dari luar negeri. Kemudian untuk tentunya kan di luar negeri juga ada potongan pajak mungkin gitu ya. Jadi nanti dihitung ulang dengan peraturan pajak di Indonesia. Setelah itu untuk potongan pajak yang sudah dilakukan di luar negeri ini akan
menjadi kredit pajak Ibu. Jadi bisa mengurangi hasil perhitungan pajak di Indonesia atas penghasilan suami Ibu. Nah, itu ketika ada selisih kurang lebih bayar pajak itu nantinya juga akan terlihat di situ Bu setelah hasil perhitungannya. Kemudian untuk penghasilan Ibu yang tadi 5 bulan, itu karena Ibu menggunakan NPWP suami, itu nanti akan dijadikan sebagai lampiran. Artinya penghasilan Ibu tidak akan dihitungkan ulang, hanya dijadikan lampiran pada saat pelaporan pajak suami Ibu. Nah, untuk kedepannya saya rasa ketika memang suami Ibu tidak lagi di Indonesia, mungkin untuk NPWP suaminya dapat dicabut terlebih dahulu Ibu. Jadi agar untuk kewajiban yang ada di Indonesia ini tinggal kewajiban atas penghasilan yang Ibu terima begitu Bu. Jadi untuk penghasilan suami Ibu nanti yang dari luar negeri itu tidak perlu diperhitungkan kembali karena bisa jadi ada kurang bayar pajak begitu atas penghasilan yang diterima dari Qatar ini. Nah kan sebetulnya kalau ngelihat ketentuannya kan kalau untuk karena saya juga baru menyusul tahun lalu ya, jadi nggak terlalu dengan pajak. Menurut informasi yang pernah saya dengar tuh kalau misalnya udah 6 bulan di luar negeri itu kan sebetulnya udah nggak wajib lapor pajak ya? Ya, betul. Jadi begini Bu, untuk yang sempat tadi teman saya sampaikan dari Bang Sukron tadi kan sudah mencoba menjawab Ibu. Artinya ketika sudah 6 bulan wajib pajak itu meninggalkan Indonesia, statusnya itu akan berubah Ibu. Jadi yang tadinya subjek pajak dalam negeri berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Namun yang perlu diperhatikan Ibu untuk NPWP itu selama tidak ada pengajuan untuk penonaktifan itu statusnya masih aktif Ibu. Jadi tetap ada kewajiban untuk pelaporan di situ. Jadi Nah kalau tidak maaf aku potong. Kalau pada saat datang ke sini kan ada pelaporan ke KBRI ya bahwa menyatakan bahwa itu digunakan untuk nanti bukti bahwa yang bersangkutan itu memang sudah ada di sini. Nah itu nggak bisa digunakan ya Mas? Kan suami saya udah dapat kalau surat itunya dari sejak waktu pindah. sorry kurang nangkep Bu pertanyaannya. Jadi surat dari mana? Mohon maaf Ibu. Dari KBRI sini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang sudah pindah di sini sejak bulan sekian gitu ya. Nah itu apakah itu tidak cukup membuktikan karena kan kalau mau laporan orangnya ada di sini, gimana mau laporannya lagi untuk menonaktifannya? Iya, baik Bu, paham Bu pertanyaannya. Jadi memang untuk administrasinya berbeda ya Bu antara dari pajak dan juga dari KBRI. Kalau dari pajak mungkin ketika tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk menonaktifkannya, ini bisa untuk saat ini mungkin teman-teman nanti bisa bantu tambahkan juga. Ini saat ini bisa dilakukan melalui online Bu atau misalkan dari perwakilan Ibu atau mungkin keluarga atau kerabat itu juga bisa membantu untuk melakukan pencabutan NPWP tersebut, sehingga untuk harapannya nanti ke depannya itu sudah tidak ada kewajiban untuk pelaporan pajak lagi Bu atas NPWP tersebut. Namun kalau tadi pertanyaannya dari surat itu apakah cukup, dari pajak sih sebenarnya berbeda ya Bu untuk mekanisme administrasinya Bu. Oh, oke. Nah, jadi apa sekarang step-nya yang harus saya lakukan? Bingung jadinya. Iya Bu. Mungkin yang dalam waktu dekat kewajiban perpajakan di tahun 2020 ini Bu diselesaikan terlebih dahulu ya Bu. Artinya yang tadi penghasilan 5 bulan tersebut dilaporkan terlebih dahulu. Ibu mungkin bisa menggunakan pelaporan secara e-filing Bu untuk mempermudah pelaporannya. Ada Nah, jasa kemudian pelaporan gitu nggak sih ya, Mas? Aku tuh dari dulu soalnya paling paling males berurusan ngurus-urusan gini makanya biasanya suami gitu. Ini ada nggak sih kalau dari Gasi punya jasa untuk pengurusan pelaporan begini? Ya, izin menjawab pertanyaan Ibu. Ya. Kami ada Ibu untuk jasa, cuman memang kami itu melalui klien kami Ibu gitu. Kan Aman memang adalah klien kami. Jadi nanti kalau memang ada kebutuhan itu, Ibu bisa berkenan sampaikan kepada pihak payroll timnya supaya nanti kalau memang itu
disetujui, itu kita bisa jalankan itu. Jadi nanti ada semacam request gitu ya kepada GASI untuk melakukan hal tersebut gitu Ibu. Jadi Oh, oke. kita memang akan saat ini kita layani untuk yang klien kami Bu, melalui klien gitu ya. Oh, oke. Ya mungkin karena masih banyak pertanyaan, mungkin nanti saya secara terpisah aja kali ya, Mas Franky. Siap. Ibu Siap. sudah join di ini kami, di WhatsApp grup kami kan Bu, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan saja Bu di WhatsApp grup kami yang tips dan trik penggajian itu. Udah masuk. Nanti mungkin saya HC-nya itu kan people itunya sama Mbak Pipit ya. Nanti saya coba ini sama Mbak Pipit. Baik. Silakan Baik, Ibu. terima kasih semuanya. Dengan senang hati Bu Ani. Nanti Bu. Selamat siang, selamat sore. Selamat siang, saya sekalian izin live ya, mau jemput Ya, Bu. anak-anak. Ya, Ya, terima Bu, terima kasih. kasih. Sampai Yo, jumpa Bu sama-sama. di webinar selanjutnya. Ya, thank you. Terima kasih, dengan senang hati. Oke, Bapak Ibu yang masih bersama kami di sini, izinkan kami menyapa ada Ibu Faradila, Ibu Francisca, Bapak atau Ibu Frenti, ada Bapak Laurentius. Mohon maaf Pak Franky, Bapak Rian Deo Anantio sepertinya mengajukan pertanyaan Pak di kolom chat. Oh, oke, sebentar ya. Oke. Baik. Saya mau bertanya, jika pada 2020 terdapat perpindahan dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan sekarang, bagaimana cara pelaporannya? Oke, baik. Bapak Rian, ini teman-teman pertanyaannya juga sudah cukup jelas. Silakan teman-teman boleh memberikan unmute kepada Bapak Rian kalau memang ada pertanyaan. Cuman pertanyaannya sudah cukup jelas, teman-teman. Ada yang bisa bantu. Ini artinya ada dua pemberi kerja gitu ya dalam ada dua perusahaan ya bekerja di Pak. dua perusahaan ya di tahun 2020. Silakan teman-teman. Ya, izin saya menjawab pertanyaan dari Pak Rian. Jadi Pak Rian ini boleh diketahui berarti setengah tahun misalnya di perusahaan yang lama, setengah tahun di perusahaan yang baru, katakan seperti itu ya Pak ya. Iya benar. Waktu di perusahaan yang baru boleh saya tahu apakah bukti potong dari perusahaan sebelumnya diberikan ke perusahaan untuk diperhitungkan? Aku belum kasih sih buat yang perusahaan yang baru. Jadi masih bukti potongnya masih sama aku. Waktu itu kan ada COVID juga ya. Jadi masih aku pegang bukti potongnya gitu sih. Oke, baik. Jadi tidak ada penggabungan perhitungan pajak. Iya, belum ada penggabungannya. Ya, Pak. Jadi untuk pelaporan pajak orang pribadi, karena Pak Rian mempunyai dua bukti potong dari perusahaan yang sebelumnya dan perusahaan yang saat ini bekerja. Jadi ketika nanti melaporkan pajak orang pribadi, dua penghasilan tersebut harus digabungkan dan dihitung kembali, Pak Rian. Jadi nanti setelah dihitung kembali berapa jumlah penghasilan neto dari kedua penghasilan tersebut, kemudian dikurangi dengan PTKP Bapak, misalnya Bapak sudah menikah atau belum menikah, gitu nanti dikurangi PTKP-nya, dan kemudian hasil dari situ dikali dengan tarif pajak. Nanti dibandingkan dengan dua pajak yang sudah dipotong dari pemberi kerja sebelumnya dengan pemberi kerja yang saat ini. Jadi biasanya itu pasti kurang bayar karena ketika di perusahaan baru tidak memperhitungkan bukti potong sebelumnya dari perusahaan yang lama, maka tarif pajak yang dikenakan itu ulang lagi dari tarif yang paling rendah yaitu 5%. Di mana misalnya di perusahaan sebelumnya misalnya Bapak Rian bahkan misalnya sudah bukan di tarif 5%, di tarif 15%. Jadi kalau misalnya waktu itu digabungkan itu perhitungan pajak dari perusahaan sebelumnya dimulainya nggak dari 5%, tapi dari 15%. Tapi karena tidak diberikan, jadi perusahaan yang baru juga menghitung dari 5%. Padahal ketika penghasilannya digabungkan, itu mungkin saja sudah lewat dari bracket 5% gitu. Jadi pasti akan ada kurang bayar. Nah, ketika mau melaporkan, kekurangan bayar yang sudah dihitungkan itu dibayarkan dulu selisihnya. Selisihnya Bapak akan perlu bayarkan dulu. Jadi buat kode billing, kemudian dapat kode billingnya, kemudian bayar pajak yang sudah dihitungkan. Jadi kekurangan bayar pajaknya dibayarkan terlebih dahulu, kemudian nanti baru melakukan pelaporan pajak dengan mengisikan nanti yang kurang bayarnya itu
kita isikan bukti pembayarannya, nomor ETPN-nya, jumlah bayar yang sudah dibayar, nanti sampai hasil pajaknya nihil, tidak ada kurang lebih bayar lagi, baru pelaporan pajaknya bisa dilakukan. Seperti itu. Selama pelaporan pajaknya masih kurang bayar, pelaporan pajaknya belum bisa dilaporkan. Itu kalau di e-filing belum bisa disubmit. Seperti itu, Pak. Untuk yang akses e-billingnya itu ke mana ya, Mbak? Jadi ke kurang bayar itu. Yang buat kurang bayar. Ya. Jadi sebenarnya kalau lapor menggunakan e-filing itu sudah langsung ada cara klik, nanti dia akan link ke tempat pembuatan kode e-billing. Jadi bisa langsung ke e-filing, Pak, atau bisa membuat dulu sebelum melakukan pelaporan. Jadi nanti Bapak bisa masuk ke, boleh dibantu teman-teman untuk pembuatan kode e-billing. Jadi nanti Bapak akan masuk ke DJP online itu terkait dengan Bapak login di akun DJP online Bapak, nanti di situ ada pilihan untuk pembuatan kode e-billing. Seperti itu, nanti dari situ akan diberikan kode e-billing yang nantinya bisa dibayarkan melalui bank yang merupakan bank yang ditunjuk. Bank persepsi. Ya, bank persepsi seperti itu. Atau boleh mohon izin saya tampilkan dari layanan DJP-nya mungkin ya? Boleh. Share screen boleh? Silakan, Ari. Boleh. Apakah sudah tampil tampilannya? Sudah. Iya, ini untuk laman dari DJP online sendiri. Nanti ketika kita masuk, ini tampilannya ada dashboard, profil, bayar, lapor. Kalau kita mau melakukan pelaporan e-filing, nanti klik lapor. Kalau untuk pembuatan kode billing, kita pilihnya yang bayar. Nanti kita pilih untuk aplikasi yang e-billing. Seperti itu. Nanti untuk pembayaran kurang bayar pajak, itu nanti kita pilih untuk sesuai ketentuannya PPh pasal 25 orang pribadi dan jenis setorannya itu untuk yang kekurangan bayar pajaknya. Bang Arman boleh dibantu ini untuk kodenya itu 200 ya tahunan, yang 200 tahunan. Ya. Kemudian dipilih masa pajaknya misalkan 2020, dimasukkan nominal jumlah kurang bayarnya misalkan 1 juta. Nantinya kita isikan uraiannya misalkan kekurangan bayar PPh orang pribadi. Ya, kalau nanti sudah kita buat kode billing. Lalu kita tekan cetak kode billing untuk kemudian mendapatkan kode billingnya yang kita gunakan untuk pembayaran ke bank persepsi. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata, itu yang bank yang bekerja sama dengan DJP. Seperti itu, Pak. Berarti pasalnya 25 ya, bukan pilihan yang 21 itu ya? Iya, betul. Karena ini SPT tahunan ya, Pak. Kurangnya bukan SPT masa bulanan, Pak. Oke. Okay. Terus sama satu lagi sih, Pak, dari penjelasan itu, kan ada perhitungannya ya. Aku bisa tahu perhitungannya itu kayak aku nanti kasih tahu ke HR-nya atau kayak gimana. Kan itu perhitungannya tadi panjang banget gitu kan, ada dikurangin PPT-nya itu segala macam untuk jumlahnya itu. Ada beberapa cara, Pak, yang paling mudah mungkin Bapak bisa coba tadi lewat lapornya Bapak mulai coba menginput data. Ini kan kalau secara aplikasi, tapi kalau secara teorinya nanti jika penghasilan Bapak memang di atas 60 juta dalam setahun, nanti secara induk dia akan masuk ke kategori penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya, Pak. Jadi jika ada 2 bukti potong, maka di 1721 A1 Romawi 14-nya itu nanti akan dijumlahkan dan ditaruh di sini, Pak. Seperti itu. Itu jumlah netonya ya, aku tambahin betul. Situ. Nanti redaksi pertanyaannya itu ini saya tidak bisa tampilkan data pribadi saya. Untuk penghasilan neto sehubungan pekerjaan itu berarti penghasilan yang diberikan oleh pemerintah atau diberikan oleh pemberi kerja lain gitu.
Nah, nantinya ketika sudah dijumlahkan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu yang menanyakan tentang penghasilan Bapak. Apakah Bapak punya penghasilan dalam negeri lainnya, atau punya penghasilan dari luar negeri yang harus dapat kredit pajaknya. Nanti secara e-filing itu ada panduan-panduannya sendiri, Pak. Gitu. Yang pada intinya nanti Bapak harus mengisi PPh 21 yang sudah dibayar oleh pihak lain. Nanti ini Pak, di sini. Jadi Bapak kan memang sudah dipotong dari 2 bukti potong ya Pak ya. Misalkan dari perusahaan yang pertama dari Januari sampai dengan bulan Juni yang dipotong di bukti 1721A1 angka 20 itu adalah misalkan 20 juta gitu. Kemudian dari masa Juli sampai dengan Desember misalkan 10 juta. Jadi nanti total kredit pajaknya adalah 30 juta gitu. Nanti setelah dihitungkan ulang, ketika ada selisih antara pajak yang sudah dihitungkan oleh sistem dengan yang sudah dipotong, maka itulah nominal kurang bayar pajaknya, Pak. Gitu di bagian halaman terakhir. Seperti itu, Pak. Oke, berarti di sistem itu kalau misalnya aku belum gabungin, dia kayak kebacanya baru yang dilaporin Betul. terakhir gitu ya? Iya, baru Karena satu, belum Pak. digabungin kan gitu ya maksudnya. Betul, Karena Pak. baru satu yang perusahaan yang terjalin terakhir. Kalau digabungin kan pasti maksudnya logikanya jadi kurang bayar gitu kan. Ya Betul, udah. Pak. Betul. Jadi kalau masih ada kurang bayar, nanti ada tombol untuk meminta kode verifikasinya itu nggak bisa dipencet ya Pak, karena masih ada yang harus dibayar. Gitu. Buat finalisasinya ya itu ya. Betul, Pak. Betul. Oke, terima kasih penjelasannya. Dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati, Pak Rian. Ya. Baik. Izin kami menyapa kembali untuk Bapak Ibu yang masih bersama kami di Zoom. Ada Ibu Faradilah. Silakan di chat Ibu jika ada kebutuhan pertanyaan. Atau Ibu Francisca, ada Bapak Rafli Aldi, Bapak Yasir, dan ini ada Oppo, cuman mungkin nggak terdengar suaranya ya, karena audionya belum connect ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kami berikan kesempatan untuk bisa tuliskan di kolom di chat room. Silakan ya Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, izinkan kami mengakhiri sesi webinar kami dan Zoom chat dalam beberapa saat nanti akan kami akhiri ya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan di. Oke, dari Ibu Faradila. Oke, baik Ibu. Ya, dengan senang hati Ibu Faradila. Izinkan kami jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup sesi kita, sesi one-on-one, dan Zoom meeting kami akan kami akhiri sehingga nanti otomatis semua akan live ya. Tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu. Di dalam undangan Zoom yang kami kirimkan, terdapat link menuju ke WhatsApp grup kami. WhatsApp grup yang dapat Bapak Ibu masuk ke dalamnya untuk memberikan pertanyaan apapun mengenai penggajian, PPh 21, dan atau mengenai layanan dari GASI.
Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kebutuhan pertanyaan lebih lanjut silakan dapat bergabung, disampaikan dengan bergabung WhatsApp grup kami dan nanti bisa disampaikan di WhatsApp grup tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Mohon izin untuk Zoom meeting dapat kami akhiri dan sampai berjumpa di kesempatan webinar selanjutnya Bapak dan Ibu. Selamat sore.